Salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya di sini akan menyampaikan salah satu program yang diwadahi oleh PPA Yabes dalam membangun keluarga, ya, sebagai keluarga orang percaya yang menjadi berkat dan diberkati juga oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pentingnya keluarga memiliki waktu yang khusus yang sering disebut quality time dalam keluarga. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat apa itu keluarga, tentang waktu, dan tentang waktu yang berkualitas. Yang pertama, keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarganya. Ayah, ibu, dan anak. Unit terkecil di mana kepala keluarga dan beberapa orang hidup bersama di satu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung. Itu adalah definisi secara umumnya. Kemudian, bicara tentang quality time adalah waktu yang dihabiskan bersama orang yang dicintai. Keluarga kah atau pasangan, sahabat, bahkan ada me time, waktu untuk diri sendiri. Dan kalau kita berbicara quality time adalah waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mengukir memori berharga yang di kemudian hari bisa dikenang. Kemudian kita sebagai orang percaya tentu saja tidak mendasari kebenaran itu hanya kepada pengertian umum, tetapi kita memiliki acuan yang paling dasar dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Terus apa yang Alkitab katakan tentang keluarga? Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28, di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi, keluarga adalah institusi yang dibentuk oleh Allah sendiri, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan, supaya melanjutkan keturunan, dan berkuasa atas bumi, memenuhi bumi ini, dengan keturunan-keturunan ilahi, sehingga bumi ini dipenuhi kemuliaan bagi Allah. Dan apa yang Alkitab katakan tentang waktu? Ada banyak mungkin yang dapat diambil dari sepanjang kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 dan 16. Dikatakan demikian, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi waktu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini, yang diberikan oleh Tuhan. Tidak bisa ditukar dan dibeli dengan apapun. Dan waktu itu harus dihargai. Oleh karena itu, orang yang bisa menghargai waktu
itu adalah orang yang bijaksana, dikatakan. Saudara, orang berpikir dan banyak istilah disampaikan tentang waktu ini. Ada yang mengatakan time is money, waktu adalah uang. Karena setiap waktu yang digunakan dengan baik dapat menghasilkan uang. Tetapi itu lebih daripada uang. Waktu tidak bisa kita upayakan. Tidak bisa kita menciptakan waktu. Waktu adalah pemberian Tuhan bagi kita yang hidup. Dan waktu itu tidak bisa dibeli. Ketika kita sudah lewat waktu yang Tuhan berikan, kita tidak bisa kembali mengulang lagi. Sekalipun kita punya uang yang banyak, sekalipun kita punya kedudukan yang tinggi, punya otoritas, tetapi kita tidak bisa mengembalikan waktu. Oleh karena itu, waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, sesuatu yang paling berharga pasti dan sudah sewajarnya untuk digunakan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada sidang jemaat di Efesus, jadilah bijaksana, jangan jadi orang yang bebal, tetapi jadi orang yang arif. Bagaimana orang yang arif bijaksana itu? Mempergunakan waktu yang ada. Nah, ketika kita sudah menilik kebenaran firman Tuhan tentang keluarga, tentang apa itu waktu, sekarang adalah bagaimana seharusnya. Bagaimana kita khususnya sebagai keluarga, orang percaya, memiliki waktu yang berkualitas itu. Nah, banyak orang beranggapan bahwa waktu yang berkualitas itu berarti keluarga itu harus mengupayakan, mengkhususkan waktu, menyisihkan waktu, menghentikan aktivitasnya terlebih dahulu, kemudian supaya dapat berkumpul, ayahnya harus berhenti dulu dari bekerja, ibunya harus berhenti dulu dalam berkegiatan dalam rumah tangga, anak-anaknya harus libur dulu dari sekolah, kemudian ada waktu yang khusus. Kemudian melakukan perjalanankah, rekreasi yang harus mereka lalui dengan membayar harganya, dengan kos yang bahkan tidak sedikit. Kemudian mereka dapat mengenang, ini adalah waktu yang berkualitas bagi keluarga. Waktu yang indah. Waktu itu kita ada di tempat yang indah, kemudian bersama-sama dengan istri, dengan anak-anak. Wah, itu sungguh sangat membahagiakan dan lain sebagainya. Namun kabar kurang baiknya, tidak semua orang berkesempatan seperti itu. Ada orang yang memiliki kesempatan untuk dapat berkumpul, dan itu adalah berkat Tuhan. Itu keistimewaan. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak dapat berkumpul dengan keluarganya karena mereka ada di perantauan untuk berjuang bagi keluarganya? Ada juga orang yang dapat berkumpul tapi tidak cukup memiliki dana secara finansial untuk dapat meluangkan waktu yang dianggap secara umum waktu yang khusus, berkualitas menurut pandangan pemikiran seperti biasanya orang beranggapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kabar baik, kabar sukacita. Firman Tuhan berlaku tidak hanya bagi orang yang memiliki privilege, kemewahan untuk memiliki waktu yang banyak, dapat meninggalkan pekerjaannya tetapi tetap mendapatkan income yang baik bagi keluarga. Firman Tuhan juga bagi orang-orang yang harus berjuang setiap hari dan harus menggunakan sedemikian rupa waktunya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin tidak punya kesempatan untuk selalu bertemu dengan keluarga. Nah, kabar baiknya, berdasarkan firman Tuhan,
yang kita terima, yang kita bersama-sama baca tadi, kita dapat belajar untuk menjadi manusia sekarang. Apa itu manusia sekarang? Kalau kita mengingat pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ketika para murid dan orang-orang bertanya, ajarkan kami berdoa, Yesus mengajar pada mereka, kalau kamu berdoa, berdoalah, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Dan di serangkaian doa yang kita kenal disebut doa Bapa kami itu, ada suatu kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus mau mengajar bahwa waktu kita itu cukup. Bahwa hari ini ada berkat yang cukup untuk hari ini. Oleh sebab itu, seringkali yang menjadi masalah, orang berkata tidak memiliki waktu, tidak punya kesempatan, bukan karena waktunya tidak diberikan oleh Tuhan. Sebab waktu itu sendiri kita terima selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas. Yang menjadi masalah adalah terlalu disibukkan, sehingga beranggapan bahwa hari ini belum cukup. Aku harus memikirkan apa yang aku makan besok. Bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhanku minggu depan, bulan depan, atau bahkan zaman sekarang berbicara tentang asuransi, berbicara tentang bagaimana menjamin anak-anak memiliki biaya pendidikan, dan seterusnya, masa pensiun dan lain sebagainya. Sehingga membuat orang itu sepertinya tidak memiliki waktu. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar. Tuhan Yesus mengajar kita supaya menjadi manusia sekarang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat Tuhan itu cukup bagi kita hari ini. Di dalam ayat yang ke-30 di dalam Matius pasal 6 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ketika Yesus mengajar supaya kita menjadi orang yang tidak diliputi kekhawatiran, memberikan suatu gambaran yang tidak terelakkan untuk kita aminkan, yaitu tentang rumput. Rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Itu Tuhan dandani, Tuhan beri bunga, Tuhan hiasi. Saudara, waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sesederhana apapun kita, orang memandang, tetapi ingatlah bahwa Tuhan mendandani rumput dengan demikian rupa. Lebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, jadilah manusia sekarang yang menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan. Dan kita percaya bahwa setiap waktu yang Tuhan berikan, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, dalam aktivitas kita mungkin, dalam saat kita beristirahat, pulang dari bekerja, atau saat kita mungkin masih mengerjakan pekerjaan, kita bertemu dengan anak kita yang masih kecil, yang selalu ingin mengajak bermain, dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana Tuhan mendandani kita dengan kebaikannya. Waktu itu menjadi berkualitas. Jangan kita menjadi manusia yang, ini pekerjaanku belum selesai, aku tidak bisa bermain dengan kamu dulu. Kamu mengganggu saja. Ini seringkali yang membuat keluarga itu bukan tidak memiliki quality time bagi keluarga, tetapi tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Sebab ketika anak-anak kecil yang datang dibawa orang tuanya untuk diberkati oleh Yesus, Tuhan Yesus
menegur murid-muridnya yang melarang mereka mendekat dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus memberkati mereka, menumpangkan tangan, menyentuh mereka. Seberapa sibuk kita? Apakah kita lebih sibuk dari Sang Juru Selamat ya, dengan misi penyelamatan dunianya? Saya yakin kita jauh lebih sederhana dalam hal pekerjaan dan tugas-tugas kita. Namun seringkali kita merasa lebih sibuk dari Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu, kita diingatkan kembali, jadilah manusia sekarang. Setiap kesempatan, momen kita bertemu dengan istri, suami, anak, entah berkumpul bersama-sama atau sebagian dengan keluarga, itu akan menjadi indah. Itu akan berharga. Sebab Tuhan mendandaninya. Haleluya. Kemudian, di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita diliputi dengan kekhawatiran sehingga membuat kita menyusahkan hal yang tidak perlu kita susahkan. Tuhan Yesus mengajarkan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita dalam pekerjaan kita seharian di kantor bergumul dengan problematika pekerjaan, kesusahan, dan ketika pulang belum benar-benar clear, belum benar-benar selesai. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita pulang, kita bertemu dengan keluarga kita. Tidak seharusnya kita masih diliputi kesusahan di tempat kerja kita. Sehingga kemudian atmosfer dalam keluarga menjadi tidak baik. Makan yang disediakan merasakan menjadi kurang kebenaran. Anak yang ramai merasa terganggu. Kenapa? Karena merasakan bahwa terus memikirkan kesusahan demi kesusahan. Tetapi kita diajar, marilah menjadi manusia sekarang. Ketika saya di tempat kerja ada kesusahan, belum selesai. Oke, sekarang saya ada di rumah. Sekarang saya menikmati bagaimana ada istri, ada suami, ada anak-anak yang Tuhan beri, yang mengasihi kehidupan saya dan memperhatikan kehidupan saya. Dan seharusnya mereka juga berhak untuk menerima perhatian dan kasih dari kehidupan kita juga. Oleh sebab itu, jadilah manusia sekarang. Besok ada kesusahannya. Ada pujian yang indah, one day at a time. Jadi setiap hari kita menikmati. Setiap hari kita menikmati. Dan waktu itu Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah dengan keluarga yang Tuhan bentuk bagi kita. Sebab kita yakin Tuhan yang mempertemukan kita. Tuhan yang mempertemukan kita dengan istri kita, dengan suami kita. Dan Tuhan yang memberkatinya sehingga ada keturunan. Ada anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik. Dan pergunakanlah waktu dan kesempatan yang ada untuk selalu membangun kebersamaan yang indah dan saling memberkati. Bukan hanya saat tersedia quality time yang menurut anggapan kebanyakan orang. Punya kesempatan untuk bersama-sama, berekreasi, kemudian ada waktu yang tersedia secara khusus untuk hanya berbicara tentang hubungan dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Tetapi saya percaya berdasarkan firman Tuhan bahwa waktu itu sendiri adalah sesuatu yang berkualitas. Waktu itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berharga. Oleh sebab itu, setiap waktu detik dalam hidup kita adalah berharga. Setiap waktu itu adalah berkualitas.
Setiap waktu menjadi lebih berkualitas saat kita beraktivitas, entah bekerja, entah kita mendampingi anak belajar, entah di waktu senggang. Terlebih lagi sebagai orang percaya, di saat kita bersama-sama dengan keluarga kita dapat tersungkur di hadapan Tuhan, menaikkan doa, merasakan hadirat Tuhan, dan kita bersyukur betapa kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Dan terlebih lagi kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam hadirat Tuhan yang nyata. Betapa indahnya kalau kita dapat melayani dan menyembah Tuhan bersama dengan keluarga. Berkat Tuhan kiranya turun atas keluarga kita semua. Untuk mengakhiri saya akan membacakan Mazmur 128. Ada nyanyian siarah dari pemazmur yang dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.